Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Salam ujar, Unpam mengajar. Selamat datang di program studi manajemen dengan materi keputusan investasi. Bersama saya Fani Adinda Putri SAKMM, dan hari ini kita akan membahas tentang keputusan investasi. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, supaya kalian makin paham dan dapat mengaplikasikan penilaian investasi dalam strategi keuangan yang efektif. Materi ini penting karena membantu mahasiswa menjadi profesional yang mampu menganalisis dan memilih investasi yang tepat, mengurangi resiko, mengurangi kerugian, dan meningkatkan keuntungan dalam dunia bisnis dan finansial. Sebentar nih, sebelum mulai biar kalian gak bengong atau bingung dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Pertama, kalian akan mampu membedakan aktiva real dan aktiva non-real untuk menjelaskan metode penilaian investasi. Karena aktiva real dan aktiva non-real sama-sama penting dalam membangun portofolio kekayaan perusahaan maupun individu. Namun, karakteristik likuiditas, nilai, dan resikonya berbeda-beda. Kedua, kalian akan mampu memahami aliran kas yang akan terjadi dalam investasi. Dalam konteks investasi, fokus utama berada pada arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow yang berasal dari aktivitas investasi, yaitu kas yang keluar untuk membeli aset atau kas yang masuk dari penjualan aset atau investasi. Ketiga, kalian akan mampu menentukan proyek yang layak dilaksanakan dengan menggunakan 5 metode penilaian investasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teori. Kita mulai dengan pengertian investasi. Ketika teman-teman mendengar kata investasi, apa yang ada di benak kalian? Pastinya keuntungan ya. Ya benar, investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan perusahaan dalam suatu aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Dari jenis aktiva dibagi dua, yaitu aktiva real dan aktiva non-real. Aktiva real adalah aset berwujud yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional dan memiliki bentuk fisik yang nyata. Contohnya dalam bentuk properti seperti tanah, gedung, dan ruko. Dalam bentuk aset, perusahaan mesin, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan aktiva non-real adalah aktiva tidak berwujud, merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi dan hak guna kepada perusahaan dalam operasi jangka panjang. Contohnya surat berharga, paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan goodwill. Dalam konteks investasi ada istilah aliran kas. Tapi tenang, saya nggak mau sekedar baca teori. Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki aliran kas. Aliran kas atau yang biasa disebut dengan cash flow adalah pergerakan uang kas masuk dan juga uang kas keluar dari suatu entitas atau organisasi seperti perusahaan dalam periode waktu tertentu. Mari kita lihat keseharian dalam sebuah perusahaan, apakah aliran kas yang terjadi dalam sebuah investasi. Contohnya yang pertama, ketika sebuah perusahaan atau bisnis memulai suatu proyek atau investasi pertama kali, maka kas awal yang keluar dari proyek tersebut dinamakan initial cash flow. Contohnya seperti membeli tanah seharga 200 juta, biaya instalasi dan pemasangan mesin 50 juta, modal kerja awal untuk persediaan bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain sebesar 100 juta. Yang kedua, ada operational cash flow, sangat penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari bisnis utama tanpa bergantung pada sumber pembiayaan eksternal. Kas ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha, membayar biaya operasional, ekspansi bisnis, dan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Operasional cash flow diperoleh dari laba setelah pajak plus depresiasi dikurang biaya-biaya operasi seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga ada terminal cash flow, merepresentasikan kas masuk yang muncul hanya pada akhir masa hidup investasi. Biayanya berupa hasil penjualan aset tetap dan pelepasan modal kerja. Terminal cash flow diperoleh dari nilai sisa aset dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Contoh singkatnya, jika sebuah mesin lama dijual senilai 12 juta dengan nilai buku 10 juta dan pajak capital gain sebesar 20%, maka arus kas terminal dari penjualan mesin tersebut adalah 11.600.000 didapat dari 12 juta dikurang pajak 20% dari total laba 2 juta. Ditambah pengembalian modal kerja yang sebelumnya diikat. Itulah total terminal cash flow di akhir masa proyek. Dalam menentukan sebuah investasi layak atau tidaknya untuk dijalankan, ada metode penilaian investasi yang bisa kita gunakan serta teknik yang digunakan untuk menilai kelayakan dan profitabilitas suatu investasi atau proyek. Berikut adalah beberapa metode penilaian investasi yang umum dan banyak digunakan. Ada 5 metode, diantaranya yang pertama metode Accounting Rate of Return atau disingkat ARR, yang kedua metode Payback Period disingkat PBP, yang ketiga metode Net Present Value disingkat NPV, dan yang keempat metode Profitability Index yang disebut dengan PI, dan yang terakhir Internal Rate of Return atau IRR. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada metode Accounting Rate of Return, yaitu mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Investasi modal sebesar 100 juta menghasilkan laba rata-rata 20 juta per tahun. Berarti ARR-nya sebesar 20%, didapat dari 20 juta dibagi 100 juta dikali 100. Kedua, metode PBP merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih yang diperoleh berapa lama investasi akan kembali. Ketiga, metode Net Present Value atau NPV merupakan metode untuk menentukan selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar untuk keperluan investasi. Contohnya, investasi sebesar 150 juta dengan arus kas 25 juta per tahun selama 5 tahun dengan diskonto 15%. NPV positif berarti layak dilaksanakan. Yang keempat, ada metode Profitability Index atau PI, merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan penilaian NPV, menilai proyek dengan indeks lebih dari 1. Dan yang terakhir ada metode kelima, yaitu metode Internal Rate of Return, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung sesi. Mari kita review kembali ya. Tadi kita sudah membahas aktiva terbagi menjadi 2, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Selanjutnya ada aliran kas atau cash flow, yaitu pergerakan uang kas masuk dan keluar dari suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Cash flow terbagi menjadi 3, yaitu initial cash flow, terminal cash flow, dan operasional cash flow. Selanjutnya, metode penilaian investasi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menilai kelayakan atau profitabilitas suatu investasi atau proyek dengan menggunakan 5 penilaian investasi, yaitu Accounting Rate of Return, yang kedua metode Payback Period, yang ketiga metode Net Present Value, yang keempat metode Profitability Index, dan yang kelima Internal Rate of Return. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Terima kasih banyak sudah belajar bareng saya di kanal kebanggaan kita Sasmita Jaya TV. Sobat Ujar, demikian materi tentang keputusan investasi pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara menganalisis investasi dan merancang portofolio investasi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ujar dan salam keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.